Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko. Hai. Saya sebagai PGS Kantor Kas Cabang Sumberjo yang mengikut ke KCU BNI Bojonegoro. Eh, yang pertama saya jelaskan dulu mengenai visi dan misi dari perusahaan. Eh, Visinya sendiri yaitu menjadi lembaga keuangan yang unggul, terkemuka, terdepan dalam layanan dan kinerja, di mana BNI sendiri memiliki 5 untuk misinya, yaitu memberi layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama atau bank of choice. Yang kedua, meningkatkan nilai investasi yang tinggi kepada para investornya. Yang ketiga, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Kemudian yang kelima, menjadi acuan pelaksana kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, menjawab pertanyaan nomor 1, bisakah dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Bapak atau Ibu? Ya, posisi sekarang sebagai pemimpin PGS atau pemimpin sementara KKBNI Sumberjo, di mana dalam manajemen perusahaannya sendiri terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, bisnis dilakukan oleh pemimpin cabang. Yang kedua, bisnis layanan operasional oleh PBP dan pemimpin KCP maupun KK. Untuk layanan oleh PBN dan operasional oleh PBU. Nah, untuk saat ini jika ditanya mengenai tingkat manajemennya sendiri, pemimpin kantor kas masih di bawah pemimpin kantor cabang utama dan juga PBN, seperti itu. Berapa lama Bapak dan Ibu menempati posisi sekarang sejak kali pertama masuk perusahaan ini? Masuk di Bank BNI sekitar tahun 2010, kemudian bekerja sebagai teller CS, analis kredit, sampai ini ada kesempatan untuk menjadi PGS pemimpin KK. Jadi kurang lebih sekitar 10 tahun dengan masa kenaikan setiap jabatan diupayakan di bawah 5 tahun. Karena jika di atas 5 tahun nanti ada ketemuan dari audit, dan juga untuk idealnya sendiri setiap 3 tahun harus direview untuk kenaikan jabatan. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, pada posisi Bapak saat ini keterampilan manajemen yang paling banyak digunakan. Oke. Tugas utama dari pemimpin kantor kas yang pertama yaitu menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di front office dan mengutamakan pelayanan secara optimal. Tepatnya di sini kepada seluruh nasabah-nasabah baik itu yang existing maupun yang emerald, serta untuk nasabah baru. Yang kedua, bertanggung jawab penuh untuk mengelola, membina, mengembangkan kepegawaian kantor dengan membantu dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawainya. Jadi pimpinan sendiri harus melihat potensi yang ada di pegawainya saat itu. Jika memang seorang teller sudah expert dan dia memang harus di-upgrade menjadi CS, maka sebisa mungkin harus dilakukan seperti pengujian untuk diusulkan ke posisi yang lebih tinggi. Memberikan masukan kepada pemimpin cabang utama. Tentunya pada setiap rapat harus direview kembali kinerja kantor kas atau cabang pembantu kepada PM-nya sendiri atau pemimpin. Berkoordinasi dengan RM, business banking untuk melayani dan mengembangkan hubungan di segmen business banking. Jadi tugas utama RM sendiri itu adalah relationship manager, di mana kaitannya sendiri dia akan mengelola debiturnya yang berkaitan dengan keberadaan di kantor kas atau KCP-nya. Jadi tentunya seorang pemimpin dari kantor kas ataupun KCP memiliki tanggung jawab penuh juga untuk melayani sesuai dengan misinya sendiri, yaitu memberikan pelayanan yang optimal. Yang kelima, melakukan pemantauan secara berkala atas laporan-laporan yang disediakan oleh sistem terkait. Nah, operasional dari cabang sendiri terkaitnya dengan icon kalau untuk sistem operasional sendiri. Jadi untuk operasional baik itu dari teller maupun CS tetap ada otorisasi dari pemimpin dan persetujuan. Setelah itu berkas akan difilekan ke cabang. Maka dari itu tugas operasional sini penuh untuk tanggung jawabnya dari seorang pemimpin di kantor kas maupun KLN.
Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak atau Ibu juga menggunakan waktu di luar jam kerja untuk menjalankan fungsi manajemen bagi perusahaan? Bisakah diuraikan penggunaan waktunya? Oke. Nah, penggunaan waktu selama jam kerja. Nah, jam operasional dari outlet sendiri yaitu pukul 8 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk menerima nasabah di pukul 9 sampai dengan pukul 4. Nah, untuk aktivitasnya sendiri kita melakukan morning briefing, BSS dan sharing momen, kemudian memeriksa kelengkapan dan pengamanan serta kebersihan di lingkungan kerja serta tenaga kerjanya juga. Terus yang ketiga ada prospek nasabah seperti menghubungi via telepon atau canvassing sekitar kantor, memberikan atensi untuk nasabah seperti ulang tahun ataupun melayani nasabah dengan menghadiri permintaan mereka seperti ada hajatan serta handling komplain. Memberikan transaksi teller CS, memeriksa transaksi teller maupun CS. Nah, dari keseluruhan aktivitas tersebut dilakukan setiap hari dengan memberikan laporan ke cabang serta mengirimkan berkas-berkasnya tadi setelah jam layanan atau jam operasional selesai. Menggunakan waktu di luar jam kerja. Menggunakan waktu di luar jam kerja ini mengapa dan seberapa jauh? Hal ini termasuk salah satu fungsi dari manajemennya sendiri sebagai seorang pemimpin kantor kas maupun cabang pembantu, yaitu maintenance atau prospek ke nasabah. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk mendapatkan dana atau fresh fund dari nasabah atau menambah dana dari nasabah yang existing juga. Nah, hal yang dilakukan di luar jam kantor, nah, yaitu memberikan atensi seperti ultah nasabah, menghadiri undangan nasabah seperti hajatan atau sekedar hiburan. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan di luar jam kantor itu menyesuaikan karena memang kita di sini harus menjaga relationship dengan nasabah. Jika nasabah ada undangan seperti pernikahan anaknya atau ada peresmian pembukaan toko baru atau yayasan baru, maka kita di sana ada kontribusi dengan datang dan juga memberikan support seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, di cabang manajemen manakah Bapak Ibu sekarang berperan? Oke, cabang manajemennya sendiri itu di operasional. Terdapat beberapa pilihan di MSDM, pemasaran, operasional, produk maupun keuangan. Nah, di sini di bagian operasional. Selain berperan di cabang manajemen, tugas Bapak menjalankan kegiatan di cabang manajemen lainnya. Ya, mengapa dan seberapa jauh? Jadi saat ini sebagai pengganti pemimpin kantor kas, tetapi untuk main jobnya sendiri masih dilakukannya itu sebagai analis kredit. Perbedaannya di sini untuk analis kredit memang job desk-nya yaitu memberikan kredit, memberikan modal usaha kepada usaha-usaha yang mengajukan ke BNI seperti itu. Dalam hal faktor lingkungan eksternal luar seperti politik, teknologi, ekonomi, sosial, menurut Bapak manakah yang paling mempengaruhi perusahaan? Faktor ekonomi sangat mempengaruhi perusahaan. Kita lihat di sini sebagai perbankan, yaitu tentunya di sektor perekonomian paling tinggi kontribusinya, di mana kita harus menjaga arus kas dari negara. Dengan adanya isu politik memang berpengaruh, tetapi sejauh ini memang ekonomi yang paling berpengaruh. Jadi jika ditanya seberapa penting dan mana yang paling penting, yaitu di sektor ekonomi. Dalam hal faktor-faktor lingkungan eksternal seperti pemasok, pesaing, pemerintah, pelanggan, serikat kerja, media, menurut Bapak manakah yang paling mempengaruhi perusahaan? Tentunya adalah pelanggan, di mana bank sendiri menjual beberapa produk, baik itu produk maupun jasa, dan tentunya segmen kita untuk pemasarannya adalah pelanggan, di mana keseluruhan tersebut memang perusahaan ini berdiri dengan adanya pelanggannya tadi. Jadi baik itu pesaing, baik itu serikat pekerja, terutama di sini memang faktor terpentingnya yaitu pelanggan.
Oke, menjawab pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah masalah etika dipraktekkan dalam perusahaan? Bisakah diberikan contoh? Oke. Nah, di dalam perusahaan itu di dalam perusahaan, semua perusahaan maksud saya, itu terdapat kode etik perusahaan. Nah, kode etiknya sendiri, code of conduct-nya ini Bank BNI merupakan pedoman perilaku dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari dalam melaksanakan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan maupun rekan kerja. Nah, seperti contoh, di dalam kode etik terdapat kode etik terpenting, yaitu benturan kepentingan atau conflict of interest. Jadi dilarang memberikan persetujuan kredit untuk diri sendiri, keluarga, rekan, dan lain-lain. Tentunya kita harus bersikap profesional di situ. Tidak mengaitkan barang milik kantor untuk menjadi barang pribadi. Artinya kita tidak membawa barang dari kantor apapun untuk kepentingan pribadi kita. Terus yang kedua yaitu kerahasiaan, menjaga keseluruhan rahasia setiap info sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sebagai pegawai bank atau pejabat bank tidak boleh membeberkan atau memberitahu informasi kerahasiaan dari debiturnya, seperti contoh alamat ataupun jumlah saldo yang ada di rekening maupun transaksi kepada orang lain, bukan pada pemilik rekeningnya sendiri atau debiturnya atau nasabahnya sendiri, dan tidak menyebarluaskan informasi internal terhadap pihak luar. Jadi BNI sendiri memiliki beberapa informasi yang sifatnya itu memang internal untuk pegawainya sendiri. Jadi sebisa mungkin kita tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak lain seperti rival kita atau kompetitor kita ataupun orang luar terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di internnya BNI. Yang ketiga, penyalahgunaan jabatan atau gratifikasi. Tidak diperkenalkan menggunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi dan tidak menerima pemberian apapun dari debitur berupa uang, bingkisan untuk tujuan apapun. Jadi sudah sangat jelas di sini penyalahgunaan jabatan atau gratifikasi kita sangat-sangat tidak diperkenankan. Semisal meskipun itu adalah ucapan terima kasih dari debitur, baik itu berupa uang ataupun bingkisan dengan tujuan apapun, sesuai dengan kode etik perbankan, kita tidak boleh menerimanya. Karena jika kita melakukan hal itu, tentunya ada beberapa sanksi hukum yang bakalan diterima sama kita. Jadi tetap mengikuti aturan yang ada sesuai dengan kode etik yang berlaku. Yang keempat, perilaku individu. Di perilaku individu ini ada 4 contoh, seperti menjaga integritas diri sebagai karyawan BNI, menjaga citra dan reputasi bank, mengikuti aturan dan ketentuan serta kebijakan yang berlaku, menjunjung tinggi norma yang kuat. Nah, jadi kita sendiri sebagai pegawai BNI tentunya perilaku individu harus tetap dijaga sesuai dengan yang saya kemukakan tadi. Demikian dari wawancaranya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di kampus Muhammadiyah Surabaya. Selamat siang, selamat beraktivitas.